Hari ini Miss akan mempresentasikan ya, langsung aja secara singkat tentang pengukuran dan suhu. Apakah udah bisa lihat screen-nya Miss Nova? Sudah bisa? Oke, good. Oke, Sunan. Jadi langsung aja kita akan membahas tentang pengukuran dan suhu. Yang kedua, karena kemarin kita udah membahas tentang penghitungannya dari perbandingan suhu Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Saat ini tentang pengukuran dan suhu 2 ini tentang konsep dari termometer atau alat yang biasa digunakan untuk pengukuran suhu. Baik, kita lanjut. Nah, ini suhu dan pengukuran. Biasanya ada termometer zat cair, ada termokopel, ada termometer gas volume tertutup. Ini 3 jenis termometer ya, kalian bisa perhatikan. Yang biasa kita pakai adalah termometer zat cair seperti ini. Untuk mengukur suhu tubuh manusia, misalnya untuk demam gitu, kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh kita. Kalau yang di sebelah sini, kanan ini untuk termometer udara ya, gas volume tertutup. Jadi untuk gas-gas yang berada di ruangan tertutup. Kalau termokopel ini jarang sekali digunakan. Baik, lanjut. Apa yang dirasakan oleh tangan kanan kalian? Coba diperhatikan. Lihatlah tangan kanan ada di air panas. Ini kita membayangkan tangan kiri ada di air es. Lalu kedua tangan dimasukkan ke air sumur. Setelah dari air panas masukin ke air sumur, dari air es dimasukin ke air sumur. Apa yang kalian rasakan? Oke, pada air es mungkin kalian akan merasakan dingin ya. Pada air panas kalian akan merasakan suhu yang panas. Tunggu, apakah kalian masih bersama saya? Oke, good. Nah, ketika tangan air es kan udah dingin banget suhunya, terus tangan kiri kita pindahkan ke air sumur, maka suhu tangan kita akan meningkat, yang berarti tadinya lebih dingin sekarang agak ini ya, jadi lebih hangat gitu karena di air sumur. Dan ketika tangan kita dimasukin air panas kan otomatis panas banget. Terus kita taruh di air sumur, maka suhu yang tadinya tinggi akan berkurang. Karena suhu yang netral ini yang ada di tengah-tengah air es dan air panas itu suhu air sumur. Nah, dia netral banget suhunya. Nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas. Nah, kemudian apa yang dirasakan oleh tangan kanan dan apa yang dirasakan oleh tangan kiri? Tadi ya, tangan kanan air panas maka panas. Yang dirasakan oleh tangan kiri ya berarti dingin. Mengapa demikian? Karena air-air ini memiliki suhunya sendiri-sendiri. Lanjut, pengertian suhu. Tingkat panas suatu benda disebut sebagai suhu. Jadi seperti termometer tuh ya, ada derajatnya, ada angka-angkanya. Alat ukur suhu adalah termometer. Tingkat panas suatu benda dinyatakan dalam satuan derajat. Jadi angka-angka itu menentukan derajat ketinggian sebuah suhu. Semakin gede angkanya berarti dia semakin panas. Seperti dalam Celsius, 0 itu paling dingin dan yang paling panas itu 100. Begitu. Lanjut, ini adalah bagian-bagian termometer. Secara singkat, termometer itu harus berisi air raksa atau alkohol. Karena apa? Sifat termometrik yang harus dimiliki zat cair pengisi termometer
adalah volume zat cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda. Nah, ini kelebihan dan kekurangan air raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer. Pada air raksa, jika ini ya termometer air raksa, kelebihannya pemuaiannya teratur. Jadi yang sering digunakan itu termometer alkohol ya sebenarnya daripada raksa. Terus warna mengkilat, mudah dibaca. Titik didih tinggi yaitu 357 derajat Celcius. Lalu tidak membasahi dinding kaca. Kelebihan alkohol, pemuaian teratur sama seperti air raksa. Harganya lebih murah daripada air raksa. Titik beku sangat rendah sehingga dapat digunakan mengukur suhu benda yang sangat rendah. Kekurangan air raksa yaitu harga relatif mahal. Titik beku tinggi sehingga tidak dapat mengatur suhu benda yang sangat rendah. Baik, kita lanjut. Kekurangan air raksa tadi harganya mahal ya, jadi lebih murah alkohol. Kemudian titik beku tinggi sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Kalau kekurangan alkohol, dia tidak berwarna, jadi bening ya. Kemudian titik didih rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang tinggi. Kemudian membasahi dinding kaca. Kalau air, dia tidak bisa digunakan untuk mengisi termometer karena dia tidak dapat memuai secara teratur dan dia mudah menguap begitu. Maka air tidak cocok digunakan sebagai cairan pengisi termometer. Nah, ini macam-macam termometer, teman-teman. Ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit, dan ada termometer Kelvin. Kalian dapat melihat kalau titik yang di bawah ini adalah titik beku. Jadi dia dapat mengukur paling rendah itu berapa derajat sih gitu. Yang pertama titik beku Celcius 0 derajat, Reaumur 0 derajat. Fahrenheit dia sampai 32 derajat. Kelvin sampai 273 derajat gitu. Nah, kalau Celcius titik didihnya 100 derajat, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, dan Kelvin 373 derajat. Dapat kalian lihat kalau 373 derajat dikurang 273, jumlahnya adalah 100 derajat. Maka derajat Kelvin, derajat termometer Kelvin, 100 derajat kan ini, angka-angkanya di tengah. Nah, itu akan sama dengan Celcius. Karena Celcius 100 dikurangi 0 juga memiliki 100 derajat ya. Di dalam sini ada angka-angkanya, di mana sama-sama perbandingannya 100 derajat dan dengan Kelvin juga 100 derajat. Nah, berdasarkan penggunaannya ada termometer badan, termometer maksimum minimum, termometer industri, dan pirometer. Berdasarkan prinsip kerjanya, termometer dibagi menjadi termometer zat cair dan gelas, termokopel, termometer hambatan listrik, dan termometer gas volume tetap. Oke, teman-teman, itu aja. Apakah ada pertanyaan tentang termometer? Selamat datang untuk Aisyah.